Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih dan terus memberikan kenikmatan kepada kita, keluangan waktu kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di Masjid Sibomenggalan ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman. Semoga semua nikmat ini bisa kita pergunakan dengan semestinya, dan Allah jadikan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Allahumma amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, agama kita itu agama yang sesuai dengan fitrahnya manusia. Ketika fitrah kita, akal sehat kita mengatakan itu adalah baik, maka agama kita juga mendukung, memberikan pahala, memberikan anjuran yang luar biasa. Dan perkara yang fitrah kita atau akal kita mengatakan itu jelek seperti membunuh, maka syariat kita juga akan memberikan ancaman yang besar kepada orang yang membunuh. Dan sebenarnya inti dari dosa besar yang kedua ini, karena kita sedang membahas dosa-dosa besar Pak yang ditulis oleh Al-Imam Zahabi dalam bukunya, kita tahu bahwasanya membunuh itu adalah dosa besar sekali. Bahkan kalau kita melihat dalil-dalilnya itu, mungkin bisa kita katakan bahwasanya kemungkinan untuk diampuni itu kecil. Kemungkinan untuk diampuni itu kecil karena berkaitan dengan haknya orang lain. Intinya itu. Akan tetapi kalau seandainya kita mau lebih rinci lagi membaca tentang hadis-hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu jauh lebih baik. Ilmu kita akan lebih bertambah, keyakinan kita akan lebih bertambah, dan mudah-mudahan termasuk bentuk ibadah yang lebih sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita juga sedang menekuk warisan ulama kita. Kita sedang mengambil warisan dari ulama-ulama kita. Mereka tidak membiarkan masalah ini tertinggal abu-abu. Mereka menjelaskan begitu gamblang bahwasanya dosa membunuh itu besar didasarkan dengan dalil-dalil ayat ataupun hadis. Baik, kita masuk hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Zahabi dalam buku beliau Al-Kabair, dosa-dosa besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 hal yang bisa membinasakan. Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyebut nama Nabi, monggo sami-sami sholawat Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sir, tidak harus keras. Jangan sampai kita mendengar nama Nabi SAW disebut kok kita tidak bersolawat. Niku namanya tiang pelit, al-bakhil, tiang pelit. Dan ketika mendengar hadis Nabi SAW, jangan disamakan dengan mendengar ucapan-ucapan orang lainnya. Ya kan? Karena itu wahyu juga. Baik. Beliau SAW mengatakan, ijtanibu, jauhi. Nabi tidak hanya mengatakan tinggalkan atau jangan, tapi jauhi. Nanti kita akan sedikit menjelaskan, memahami kata jauhi. 7 hal yang membinasakan. Kalau seandainya jenengan nyemplung ke salah satu dari hal tersebut, itu binasa jenengan, hancur hidup jenengan. Yang pertama adalah
asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita sudah kupas Pak di pertemuan yang lalu, tidak usah kita ulang kembali. Yang kedua adalah wasihru, perbuatan sihir. Dan tidaklah orang melakukan perbuatan sihir melainkan dia harus kufur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, harus bekerja sama dengan syaitan, menghambakan dirinya kepada syaitan. Iya kan? Orang kalau kufur, kalau kafir dan dia berbuat kesyirikan, sudah jelas kembalinya kemana Pak? Dan ini perbuatan sihir. Yang ketiga adalah waqatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang Allah haramkan melainkan dengan alasan yang benar. Yang keempat, wa aklur riba. Wa aklur riba, memakan harta riba. Nah, ini sebenarnya kaum muslimin harus banyak-banyak belajar tentang masalah riba, karena ternyata kita sekarang hidup di sistem yang banyak ribanya. Hampir semua lini kehidupan kita itu kalau kita nggak berhati-hati, kita keserempet-serempet atau nyemplung dalam masalah riba. Nah, kalau kita bahas masalah riba ini pasti panjang Pak. Intinya mudah-mudahan ada waktu kita membahas tentang masalah riba. Dan ini ada kaidah besar Pak. Mungkin jangan perhatikan kaidah besar ini dalam masalah riba, dan sudah disepakati oleh para ulama. Perkataan sahabat Nabi SAW Fadullah bin Ubaid, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang yang menghasilkan manfaat untuk yang memberi utangan, maka itu adalah riba. Contohnya banyak, ya kan? Contohnya banyak. Tapi mudah-mudahan di pertemuan yang lain Pak, insya Allah akan dibahas tentang dosa riba ini. Dan rinciannya di sana Pak, monggo disabar-sabari. Kita ikuti pengajian ini sedikit demi sedikit agar ilmu kita itu mapan. Kemudian yang keberapa sekarang 5 adalah wa aklu malal yatim. Wa aklu malal yatim, memakan hartanya anak yatim. Anak yatim siapa? Mungkin keponakan kita kah? Keponakan kita, atau mungkin cucu kita. Cucu kita. Yang penting anak yatim. Wa tawali yaumaz zahfi, kemudian berpaling di medan pertempuran, lagi kancah pertempuran dia kabur. Itu dosa besar. Kenapa? Oh, itu bahaya Pak. Kabur di medan perang itu bahaya. Bisa menyebabkan runtuhnya semangat. Ya, kan? Menyebabkan kaum muslimin bisa kalah. Waqad fil muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh berzina seorang perempuan mukmin yang dia itu tidak terkenal suka berzina. Bahkan terbetik untuk berzina pun tidak pernah, tapi ini menuduh dengan tuduhan yang tidak. Ini termasuk dosa besar. Kehormatannya muslim itu terjaga. Kehormatan seorang muslim itu terjaga. Baik. Nabi SAW mengatakan ijtanibu, jauhilah. Bukan hanya mengatakan jangan berbuat kesyirikan, jangan berbuat sihir, tapi jauhi. Lah jauhi ini lebih dalam maknanya dibandingkan tinggalkanlah. Artinya apa Pak? Kita harus menjauh dari perbuatan ini. Dekat saja tidak boleh. Dekat saja tidak boleh. Kita menjauhi sebab-sebab yang mendatangkan dosa pembunuhan. Apa itu? Menyaksikan film-film Masya Allah yang ada pembunuhan-pembunuhan di situ, atau memainkan game-game yang ada pembunuhan di situ, karena nanti akan terbiasa hati kita melihat hal-hal yang seperti itu. Atau menjauhi teman-teman yang kasar, menjauhi sifat cepat marah, ya kan? Dijauhi hal seperti itu. Nah ini arti menjauhi, dan semakna dengan ini kata menjauhi, contohnya pada Al-Quran. Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah berdoa, ya kan? Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ketika Ibrahim mengatakan, ya Allah, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, Mekah,
dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Artinya apa? Ibrahim itu dan anak-anaknya pengen dijauhkan sejauh-jauhnya dari menyembah berhala. Bukan hidup bersama orang yang menyembah berhala, walaupun dia tidak menyembah berhala. Iya kan? Tidak dihidup di tengah-tengah orang yang menyembah berhala. Atau mendekati, menjadikan hiburan orang yang menyembah berhala. Misalkan ada sebuah agama Pak mengadakan perayaan untuk menghormati berhalanya, kemudian kita menghadiri untuk melihatnya. Itu kalau dalam syariat kita terlarang. Bagaimana jiwa seorang muslim itu merasa tenang ketika Allah disekutukan. Harusnya dia jiwanya itu tersentuh, sensitif. Ini nggak benar, ini perbuatan mengundang murkanya Allah, ngapain didatangi? Iya kan? Secara akal sehat kan berkata seperti itu. Ini perbuatan sedang menyekutukan Allah, kenapa saya harus datang ke sini? Manfaatnya apa? Apakah ini mendatangkan rahmat Allah? Apakah ini menyebabkan saya senang? Kalau seandainya jenengan senang dengan perbuatan kesyirikan, maka jenengan harus belajar lagi. Ya kan? Kalau jenengan senang ketika melihat perbuatan kesyirikan dilestarikan, jenengan harus belajar lagi tentang tauhid, tentang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ini jauhilah. Baik. Ini Nabi SAW mengatakan jauhi 7. Nah, kalimat 7 biasanya kalau dihadiskan, di hadis Nabi SAW itu banyak menyebutkan angka-angka. Jauhi 7 bukan berarti dosa besar hanya 7, karena masih banyak yang belum disebutkan dalam hadis tadi. Dosa kepada orang tua tidak disebutkan, ya kan? Bersumpah palsu juga tidak disebutkan. Misalkan hadis Nabi SAW, hakul muslimi alal muslimi situn. Hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya ada 6. Ketika bertemu mengucapkan salam, ya kan? Ketika dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah kita jawab. Ketika dia sakit kita jenguk. Ketika dia mengundang kita datang. Ketika dia meninggal kita ikuti. Ketika dia minta nasihat kita nasihati. Bukan berarti hanya 6 itu. Di sana masih ada hak-hak muslim yang lainnya yang wajib kita penuhi. Nah, ini cara memahami hadis Nabi SAW. Niki mboten saged paham nek mboten sinau nggih Pak nggih. Alhamdulillah jenengan mau belajar. Ini hadis yang pertama. Baik. Saged dipahami Pak insyaallah Pak nggih. Hadis yang kedua. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyu dzammi a'dhamu 'indallah?" Ya Rasulullah, dosa paling apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Nabi SAW menjawab, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau menjadikan tandingan-tandingan dalam beribadah. Engkau menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah, sementara hanya Allah yang menciptakanmu. Nah ini. Jadi dosa yang paling besar itu bukan korupsi lagi. Memang korupsi itu besar sekali, tapi yang paling besar adalah perbuatan kesyirikan. Jangan sampai mengubah fokus kita ya. Korupsi itu dosa besar, tapi lebih besar lagi adalah kesyirikan. Yang menciptakan kita itu hanya Allah. Lantas kenapa pertanyaannya ada orang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala padahal dia tidak mempunyai andil sama sekali dalam menciptakan orang tersebut. Makanya Nabi SAW mengatakan engkau menjadikan sekutu bagi Allah sementara Allah yang menciptakanmu. Seperti kalau seandainya ada orang tua mempunyai anak Pak nggih, ini Masya Allah anak sudah dirawat dari kecil, sekolahnya dibiayai, jajan dikasih uangnya, dia ingin apa dituruti, ngaji ngaji, oke, pekerjaan dicarikan, Masya Allah gede banget, dilayani jenengan Mas. Kemudian ternyata berbaktinya kepada mertuanya, Masya Allah, bukan kepada orang tua sendiri, atau berbaktinya kepada bosnya, atau berbaktinya kepada orang lain. Kira-kira orang tuanya sakit hati mboten, Pak?
lebih perhatian kepada orang lain dibandingkan orang tua. Kira-kira orang tuanya sakit hati atau tidak? Sakit hati. Ini anak durhaka atau anak yang berbakti kalau seperti ini? Pasti akan dikatakan sebagai anak durhaka atau kurang berbakti. Walillahil masalul a'la. Tentu untuk Allah Subhanahu wa taala permisalannya jauh lebih baik dibandingkan ini. Ketika ke orang saja kita bisa mengatakan dia tidak berbakti, apalagi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia hanya Allah, yang memberi rezeki dia hanya Allah Subhanahu wa taala, yang mengatur kehidupannya hanya Allah. Kok tiba-tiba dia menyelewengkan ibadah kepada selain Allah? Makanya itu adalah dosa yang paling besar. Kemudian Nabi SAW ditanya lagi, "Tsumma ayu," kemudian apa wahai Rasul? "Antaktula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka." Engkau membunuh anakmu sendiri. Kenapa? Khawatir dia makan bareng sama kamu. Jadi ada tipe orang seperti ini, Pak, dan ini tipenya orang-orang jahiliyah dahulu, ada yang seperti ini. Punya anak, kemudian dia merasa khawatir rezekinya akan berkurang, akan merebut jatah makan siangnya, akan merebut jatah rezekinya, dia akhirnya bunuh anak tersebut. Jadi kan. Dan kemarin kita sudah jelaskan, semakin dekat orang tersebut dengan kita, harusnya semakin banyak mendapatkan manfaat dari kita, semakin banyak mendapatkan kasih sayang dari kita. Semakin kita berbuat baik kepada orang terdekat kita, pahalanya lebih besar dibandingkan kita berbuat baik kepada orang yang jauh. Dan sebaliknya, ketika kita berbuat buruk kepada orang terdekat kita, tidak sama dengan berbuat buruk dengan orang yang jauh. Membunuh anak sendiri, khawatirnya apa? Gara-gara dia mau makan, ngambil jatah rezekinya. Ini dosa besar, ya kan? Ini dosa besar dan dilarang keras dalam agama kita. Kenapa? Yang memberi rizki itu adalah sinten, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, nanti saya akan jelaskan sedikit lagi. Kemudian summa ayu, apa? Yang ketiga berarti Pak, antuzaniya khalilata jarika, engkau berzina dengan istri tetangga. Ya kan, naudzubillah. Dia tiap hari melihat istri tetangga, Pak, ini tidak bisa menundukkan pandangan, harusnya ditundukkan pandangan ketika melihat istri tetangga. Dia tertarik, kemudian terjadi obrolan, kemudian terjadi ketertarikannya lebih dekat, akhirnya berbuat zina. Tidak sama nilai dosa bagi orang yang berzina dengan istri tetangga dengan orang yang berzina dengan wanita yang jauh. Tidak sama. Besar mana, Pak, dosanya? Besar mana, Pak? Besar berzina dengan istri tetangga. Berarti mending sama sana yang jauh. Bukan seperti itu kesimpulannya, itu kesimpulan yang salah. Seperti tadi ya, Pak, kita mengatakan besar mana dosa syirik atau korupsi? Besar syirik. Oh, berarti mending korupsi, ya kan? Enggak seperti itu juga kesimpulannya, Pak. Nah, ini juga seperti itu. Harusnya tetangga itu menjadi pagar untuk tetangga lainnya, ya kan? Bukan malah pagar makan tanaman. Ini mengapa dosa zina dengan tetangga itu jauh lebih besar dibandingkan dosa dengan wanita lain. Bahkan kalau tidak salah ada hadis yang menyebutkan berzina dengan tetangga itu atau berzina dengan 10 orang wanita lebih ringan dibandingkan berzina dengan istri tetangganya sendiri. Naudzubillah. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sudah jelaskan, berhak disembah karena dialah yang menciptakan kita. Sekarang kita fokusnya ke dosa yang membunuh anak, bagi dosa membunuh anak. Dalam Al-Qur'anul Karim itu ada 2 tipe larangan membunuh anak. Dan ayatnya hampir sama, tapi beda. Yang pertama dalam surat Al-An'am ayat 151. Al-An'am ayat 151. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala taqtulu auladakum min imlaqin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Nanti saya tanya
saya tanya jenengan. Ini untuk orang kaya ayat ini atau untuk orang miskin? Monggo ditebak Pak. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian min imlakin gara-gara kemiskinan. Karena apa? Kami yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Ayat ini ditujukan untuk orang yang kaya atau untuk orang yang miskin? Kenapa? Miskin Pak. Tidak boleh bagi orang yang tidak punya. Gara-gara dia tidak punya kok dia membunuh anaknya sendiri. Atau membuang anaknya sendiri. Tidak diperbolehkan. Karena apa? Kami itu memberi rezeki pada kalian, jangan takut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal kan dua. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Nahnu kami memberi rezeki kepada kalian, yaitu bapak-bapakmu, orang tuanya tadi yang miskin ini, dan juga kepada mereka anak-anak. Yang disebutkan pertama kali adalah orang tua karena dia yang merasa khawatir. Ya kan? Ini orang miskin. Sekarang ayat yang kedua di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlakin nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin. Beda lafadznya Pak nggih? Beda mboten Pak? Nah, beda. Kalau tadi karena miskin. Sudah miskin, sudah nggak punya. Kalau yang ini baru rasa khawatir. Iya kan? Rasa khawatir niki Masya Allah Pak nggih. Jadi kita itu yang sedikit anaknya niki sekarang kekhawatirannya sangat besar sekali Pak nggih. Umpamane anaknya khawatirnya luar biasa. Walaupun tidak masuk ayat ini, kita kadang-kadang khawatirnya kita masuk ke suudzon billah, buruk sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian gara-gara khawatir nanti jadi miskin. Kami yang akan memberi rizki kepada mereka, kepada anak-anak. Kalau tadi yang pertama disebutkan kepada kalian wahai para bapak, sekarang yang pertama disebutkan adalah rizki kepada anak-anak. Ini beda urutannya, beda artinya Pak, beda tadaburnya. Jangan khawatir wahai orang kaya, wahai orang hidupnya pas-pasan, sekarang belum punya anak, rezeki kalian 100, besok kalau punya anak ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang kalau bujang tapi belum menikah, belum punya anak, rezekinya segitu-gitu aja Mas. Orang kalau sudah nikah tambah mboten Pak rezekinya? Tambah Pak nggih. Jadi beli motor. Pas bujang nggak punya Pak. Saya juga seperti itu. Pas bujang tidak punya apa? Ya, menikah, ya kan. Tahun demi tahun tuh tambah rezekinya, tambah rezekinya. Lahir anak 1, langsung tambah, gajinya naik. Benar nggak minta tambah gaji Pak? Langsung naik Pak. Nah, ini saya mikir, wah ini bocah gawa rezeki, ya kan. Nah, lahir anak 2, tambah lagi rezekinya. Mungkin kalau tambah anak 3 juga tambah rezekinya. Tapi itu kita harus bisa bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan muamalah yang baik. Artinya kita harus bisa husnudzon. Husnudzon itu apa Pak? Berbaik sangka. Itu yang susah. Kadang-kadang orang yang tidak punya itu, apunten Pak, orang miskin. Sudah miskin harta, miskin ilmu. Itu parah banget Pak. Sengsara hidupnya. Miskin harta, miskin ilmu. Sehingga dia tidak bisa mengolah hatinya. Tidak bisa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nyatanya banyak orang ketika dia berilmu anaknya lumayan banyak, ya kan? Lumayan banyak, keurus semuanya. Repot dia repot. Repot ya? Repot, memang repot Pak. Beda kerepotan antara anak 2 dengan anak 9. Akan tetapi semuanya bisa hidup, semuanya bisa sekolah. Kapan? Ketika ya orang tua harus berusaha. Orang tua harus berusaha karena konsep rezeki itu jemput butuh effort bukan Pak? Butuh usaha bukan? Butuh, ya kan? Dijemput. Bukan kita duduk. Nah, jangan disalahpahami. Ya.
diingatkan jangan disalah pahami. Dijemput rezeki itu diambil dengan bekerja, repot ya repot. Tapi akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memang ingin mengangkat derajat orang tua yang anaknya banyak agar lebih repot untuk mendidik mereka, pahalanya lebih banyak dan besok akan mendapatkan manfaat yang lebih banyak pula dari anak-anaknya. Ya kan? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Tapi sekali lagi yang namanya husnudzon billah. Karena apa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jangan banyak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jatuh kepada suudzon. Baik. Ini hadis yang keberapa? Tadi saya sebutkan kedua, Pak. Sekarang kita masuk ke hadis yang ketiga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfihima, atau bisayfaihima, fal qatilu wal maqtulu finnar." Ketika ada dua orang Muslim bertemu dengan kedua pedangnya. Maksudnya bertarung, berusaha untuk saling membunuh dengan kedua pedangnya. Ini hanya contoh, Pak Anggi. Pedang itu hanya contohnya. Pisau Ustaz, ya masuk. Oleh bedil Ustaz, ya masuk. Apalagi senjata lainnya juga masuk. Maka yang membunuh dan yang dibunuh itu sama-sama di neraka. Yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Kemudian para sahabat tanya, ya Rasulullah, hadzal qatil, wahai Rasulullah, ini yang membunuh pantas membunuh neraka. Oh, dia membunuh. Fama balul maqtuli. Terus bagaimana dengan orang yang membunuh itu? Apa yang terbunuh itu? Kalau yang membunuh pantas dia masuk neraka, wong dia membunuh, dia sudah selesai kerjaannya, tujuannya sudah tercapai. Ini yang terbunuh bagaimana? Seolah-olah tidak adil, Pak, kok sama-sama masuk neraka. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Ini jawabannya, masya Allah, Pak. Li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena orang yang terbunuh ini ternyata juga sungguh-sungguh ingin membunuh orang yang membunuh dia. Ini kan kemungkinan cuma hanya dua, Pak. Kalau enggak mati, yo mateni. Kalau ini enggak terbunuh, dia membunuh. Makanya dua-duanya niku sama-sama di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Baik. Mau kita ada sedikit fokus yang lain, Pak. Ini masalah keinginan. Masalah apa, Pak? Keinginan. Jadi kan sering batin, Pak. Pernah batin dosa mboten? Wah, ini korupsi kayak disugih. Nah, batin pernah mboten? Melihat sesuatu yang haram. Kemudian batin dalam hati, pernah mboten? Pernah. Ya kan? Itu namanya lintasan pikiran. Batin, ya kan? Dalam bahasa Arab itu namanya khatir. Khatir, lintasan hati. Jadi hati kita tuh sering ngobrol, sering ngomong sendiri. Kok ini. Kalau seandainya seperti ini, nanti seperti ini, pengen. Tapi hanya sebatas keinginan saja. Apakah itu ada pahala yang tertulis atau dosa yang tertulis? Ana wong misalkan terlihat melaske banget, Pak. Melas. Tak wae sedekah. Rasitulah. Dalam hati pengen sedekah, tapi dia bablasnya numpak motore, Pak. Kayak mau mau jaluk-jaluk, bablas. Dia hanya terbetik dalam hati ingin berbuat baik. Kalau ini yang pertama, tingkatan pertama adalah sekedar lintasan hati, hanya keinginan yang terlintas tanpa disertai niat yang kuat atau tekad. Nggak ada niat yang kuat dan tidak ada tekad untuk mengerjakannya. Nah, lintasan hati seperti ini tidak diperhitungkan dalam syariat kita.
ya kan? Tidak diperhitungkan dalam syariat kita, tidak mendapatkan pahala, juga tidak mendapatkan dosa, nggak berdosa, kecuali dengan menikmati lintasan hati tersebut. Bayangin sing orang itu dosa. Tapi kalau baru set melintas tidak apa-apa. Nabi SAW pernah mengatakan, Innallaha tajawaza an ummati amma haddatsat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni umatku segala sesuatu yang terbetik dalam hatinya. Selama apa? Belum mengerjakan dan belum diucapkan. Ya kan? Karena pikiran kita itu kadang diwaswasi oleh syaitan. Diwaswasi oleh syaitan. Ada seorang sahabat Nabi SAW datang menemui Nabi SAW, ya Rasulullah, kami itu terkadang terbetik dalam hati, seandainya kami itu dilempar dari langit, kemudian jatuh terhempas ke bumi, lebih kami sukai dibandingkan kita ngomong ucapan tersebut. Mungkin kalau diucapkan adalah ucapan kekufuran, Pak. Tapi dia berusaha untuk melawan. Maka kata Nabi SAW, kasorihul iman. Itu iman yang benar seperti itu. Dia berusaha untuk melawan bisikan hatinya yang buruk. Karena terkadang bisikan hati itu bisa berasal dari syaitan yang mengalir mengikuti aliran darahnya dia. Nah, seperti itu. Selama dia belum berbicara, selama dia belum mengerjakan, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang pertama. yang kedua, namanya azam. Azam itu sudah menjadi bahasa Indonesia, Pak Nggih. Sudah berazam, sudah bertekad kuat. Ini apa? Keinginan sudah mantap di dalam hati dan seorang benar-benar berkeinginan untuk melakukannya. Ya kan? Tidak hanya lintasan pikiran, tapi benar-benar pengen. Ini nanti akan ada. Kalau seandainya itu kebaikan, kepingin banget, tapi itu dalam hal kebaikan, maka sudah dicatat satu pahala untuk orang ini. Kalau itu perbuatan dosa dan kemaksiatan, maka dicatat hanya sekedar niat bermaksiat, bukan dosa maksiat tersebut. Kalau seandainya dia tinggalkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diganti menjadi pahala kebaikan. Diganti menjadi pahala kebaikan. Dengan syarat meninggalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan takut karena orang. Misalkan arep kayak motor nganggur ning ngarep omah Pak nggih. Kuncine nyantel, wah kesempatan iki. Wis ngending-rending tiba-tiba napa? Sing duwe omah metu. Nah, ini sudah mendapatkan dosa sempurna. Kenapa? Dia sudah berusaha dan mengerjakan. Ini yang kedua, namanya apa? Tekad atau azam. Sekarang yang ketiga, ya ini yang masuk hadis tadi Pak Angge. Orang yang terbunuh juga masuk neraka. Ini masuk yang ketiga. Tekad yang disertai dengan usaha, tapi dia gagal. Ya kan? Nah, ini tingkatan tertinggi untuk masalah niat, untuk masalah tekad, untuk masalah azam. Sudah disertai dengan usaha. Pada tahap ini Bapak Ibu sekalian, hukumnya sama persis seperti orang yang telah melakukannya. Meskipun akhirnya dia tidak berhasil. Ya kan? Wis buka-buka situs orang-orang diblokir. Pakai ini diblokir, pakai itu diblokir. Jadi kan sudah dosa, Mas. Walaupun tidak berhasil. Berusaha untuk mencuri. Ternyata ada yang punya, nggak jadi mencuri, tapi dia sudah mengendap-endap, sudah berusaha untuk muter, nggak berhasil, dia sudah mendapatkan dosa mencuri. Ya kan? Orang berusaha untuk korupsi, sudah mulai menggelapkan uang, sudah memalsukan data-data, ketahuan, dia sudah dapat dosa korupsi walaupun dia mengembalikan harta tersebut. Ya kan? Nah ini, itu kalau dosa. Kebaikan pun seperti itu, Pak. Kebaikan juga seperti itu. Kalau dia sudah berusaha untuk berbuat sebuah amal kebaikan,
kemudian di tengah jalan kok qadarullah macet gara-gara takdir Allah Subhanahu wa taala atau karena halangan lainnya, itu ditulis pahalanya sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-100. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka berhijrah menuju Allah dan menuju Rasulnya. Dulu ini ada orang Arab, kalau nggak salah orang Arab Badui atau orang Arab Mekah, saya agak lupa tafsirannya Pak Anggi. Dia keluar dari rumahnya mau hijrah tapi sudah sepuh Pak, sudah sepuh pengen hijrah karena Allah, bukan karena urusan dunia. Summa yudrikuhul mautu, ternyata orang tersebut mati di tengah jalan. Ternyata orang tersebut mati di tengah jalan. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya sudah tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala, utuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada komentar-komentar miring dari para sahabat, simbah kai hijrah tapi orang tekan Madinah, percuma kai. Melas ke yo pahalanya orang utuh. Turun ayat ini untuk menjelaskan kepada para sahabat bahwa orang yang sudah melakukan kebaikan, dia sudah di tengah jalan, kemudian ditakdirkan lain oleh Allah, dia mendapatkan pahala yang utuh. Ya kan? Nah, ini sama dengan kisah orang yang membunuh 99 nyawa Pak. Jadi Nabi SAW pernah menceritakan dahulu itu ada orang yang pernah membunuh 99 nyawa. Kita satu pun belum pernah. Alhamdulillah, dan jangan sampai pernah Pak. Ini 99. Dia tanya kepada seorang yang ahli ibadah. Dia menilai orang ini kayaknya lagi ibadah mantep, mesti berilmu. Belum mesti Pak Angge. Wong sing ibadah mantep belum tentu dia berilmu. Ditanya, saya telah membunuh 99 orang. Orang tobat ora yo. Langsung kaget ini orang yang ditanya Pak Angge. Sampun sawak banget, tidak bisa bertobat. Ini dosa besar. Gara-gara jawaban seperti itu, dia dibunuh Pak. Berarti memang dia ringan banget membunuh orang Pak Angge. Gara-gara menjawab jawaban tidak sesuai dengan hatinya saja dia membunuh orang. Ini sudah ringan sekali. Membunuh bagi dia itu sudah kecil Pak. Akhirnya dia masih terbetik niat untuk berubah. Datang kepada seorang alim, seorang kiai, seorang ustaz. Dia tanya, apakah ada tobat untukku? Saya telah membunuh 100 orang. Kata orang tersebut, ada. Tapi syaratnya engkau harus pergi dari tempatmu, karena tempatmu itu adalah tempat yang buruk. Engkau akan mudah membunuh ketika engkau tinggal di desamu. Ya, dia berusaha untuk pindah ke tempat, ke desa yang isinya orang-orang soleh. Ya kan? Baru di tengah jalan mati orangnya Pak. Akhirnya apa? Dua malaikat berselisih pendapat. Malaikat azab mengatakan ini bagianku, karena dia belum mengerjakan apapun dari kebaikan. Malaikat rahmat mengatakan, enggak, ini bagianku. Kenapa? Dia sudah berniat baik untuk pergi dari kampung halamannya dan menuju kebaikan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirim satu orang malaikat untuk mengukur jarak di antara keduanya. Ternyata jarak ke kampung yang kebaikan ini lebih dekat dibandingkan ke kampung yang buruk tadi. Akhirnya orang ini diampuni dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Pak, ini saya ambil sebuah kesimpulan, monggo diperhatikan bareng-bareng. Semoga jenengan lebih semangat ngajinya. Napa niku? Seandainya kita ngajinya rutin Pak. Bisa kita ngaji kitab-kitab yang besar. Napa niku? Ngaji tafsir Al-Qur'an dari Al-Fatihah. Kita rutin. Atau ngaji kitab Riyadhus Shalihin yang berisi hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita kaji satu hadis demi satu hadis. Atau ngaji Sahih Bukhari, sing isinya apa Pak? Ewon hadis Pak Anggi. Sekitar 5.000 hadisan Pak Anggi, 5.000 Pak Anggi. Itu kira-kira umur kita genep mboten Pak? Ngaji ini sebulan pisan malah ya kan. Kalau seandainya kita tidak selesai dan Allah Subhanahu wa taala panggil kita di tengah jalan dan kita memang sudah berazam, kalau seandainya Allah beri umur kita panjang, tak serampung ke pembelajaran buku itu atau pembelajaran tafsir itu atau pembelajaran kitab Riyadhus Shalihin, jadi kan sudah mendapatkan pahala yang utuh untuk mempelajari tafsir Al-Quran kah, atau Sahih Bukhari kah, atau
Bulughul Maram kah atau Riyadhus Shalihin kah? Ya kan? Atau jenengan berhenti. Kenapa berhenti? Ustadz wis lunga dike. Nah, lunga dalam tanda petik Pak nggih, lunga ya. Entah pindah tempat atau pindah alam. Ya kan? Jenengan sudah mendapatkan pahala ngaji komplit. Ini bagi yang ngaji, kalau nggak ngaji nggak dapat Pak nggih. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Murah, Maha Mulia, dan tidak tanggung-tanggung ketika membalas kebaikan seorang hamba. Maka semangati Pak, ngaji kitab yang besar itu semangati, ya kan? Karena pahalanya lebih banyak dibandingkan ngaji kitab yang kecil. Barakallahu fiikum. Ini tadi Pak nggih, ketika dua orang muslim bertemu, maka yang membunuh dan dibunuh di neraka. Ini tidak berlaku bagi seorang muslim yang mempertahankan diri. Misalkan dia diserang oleh orang lain, sama-sama muslim ini, dia diserang. Mau tidak mau, dia harus membela diri. Ketika yang diserang ini kok bisa membunuh orang yang menyerang, maka tidak masuk dalam hadis ini. Karena dia membunuh orang lain dalam rangka apa? Membela dirinya. Nabi pernah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang terbunuh karena membela dirinya, membela keluarganya, membela hartanya, maka dia syahid. Maka dia syahid. Ya kan? Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian hadis berikutnya Pak nggih. Bentar, saya pilihkan hadis yang bagus. Hadis berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yazalul abdu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman." Seorang hamba itu senantiasa berada dalam kelapangan agamanya selama dia belum menumpahkan darah yang haram. Artinya apa? Seorang itu masih longgar dalam masalah urusan agamanya, masih besar peluang untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala selama dia belum menumpahkan darah yang haram. Kalau dia sudah menumpahkan darah yang haram, 99% dia celaka. Kenapa? Karena seorang yang telah membunuh itu tersangkut pada orang ini 3 hak besar, Pak. Pertama, haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hak orang yang terbunuh. Yang ketiga adalah hak dari keluarga orang yang terbunuh. Gimana? Tobat, yang membunuh tobat. Haknya Allah selesai dengan tobat itu. Lah hak orang yang terbunuh, apakah dia akan memaafkan? Ini yang kedua. Hak yang ketiga, orang yang menjadi keluarga korban yang terbunuh tadi. Mungkin yang terbunuh adalah bapaknya, sehingga anaknya ini menjadi yatim. Yang terbunuh adalah seorang suami, sehingga istri menjadi janda. Atau yang terbunuh adalah seorang anak yang sangat dicintai oleh ibunya. Bagaimana perasaan yang teriris-iris? Jangan-jangan yang terbunuh adalah tulang punggung keluarga. Bagaimana kehidupan mereka setelah itu? Makanya membunuh ini Masya Allah sekali Pak dosanya. Bukan perkara yang ringan. Allah Allah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Baik, jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan atau sudah ya? Singkat sekali waktunya Pak. Sebenarnya masih banyak atau beberapa hadis tersebut penting sekali karena terkandung pelajaran-pelajaran yang luar biasa di dalamnya. Tapi sepertinya pembahasan untuk membunuh saya cukupkan, kita besok akan meneruskan dosa besar yang ketiga. Tapi sebelumnya saya akan teruskan membaca sebuah hadis atau 2 hadis melengkapi pembahasan ini. Hadis berikutnya Nabi SAW pernah mengatakan, awwalu ma yuqdo minan nasi yaumal qiyamati fid dima. Perkara yang pertama kali diselesaikan besok di hari kiamat adalah masalah darah. Kalau berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, perkara yang pertama kali diurus oleh Allah besok adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah semuanya baik. Kalau perkara yang berkaitan dengan hubungan sama makhluk, sama manusia, pertama kali yang diurus itu adalah masalah darah. Dan besok Bapak dan Ibu sekalian, semua konflik, semua kezaliman antar sesama hamba yang ada di dunia ini akan digelar perkaranya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Orang yang terzalimi ketika di dunia ini, Pak, akan dikembalikan haknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mendzalimi akan membayar kezalimannya besok di hari kiamat. Walaupun perkara mereka berdua sudah diselesaikan di pengadilan ketika di dunia, akan tetapi Allah bongkar lagi. Karena apa? Mungkin ketika di dunia pengadilannya tidak adil, karena banyak hakim yang bisa dinapa Pak? Iya, seperti itulah Pak. Banyak jaksa yang bisa bisa bayar pengacara yang mahal sehingga yang zalim dimenangkan, yang terzalimi dikalahkan. Besok digelar kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan ada yang terzalimi sama sekali. Dan yang pertama diadil adalah masalah darah. Hadis berikutnya sedikit lagi Pak, insya Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la qatlul mu'min a'dhamu indallahi min zawali dunya. Membunuh seorang mukmin itu lebih besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hilangnya dunia. Dibandingkan apa Pak? Hilangnya dunia ini. Jadi nilai seorang mukmin itu, seorang mukmin Pak, gitu kan, orang yang nilainya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dunia ini. Ya kan, banyak hadis Nabi SAW mengatakan bahwasanya dunia itu tidak lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan satu sayap nyamuk. Dunia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak lebih berharga dibandingkan bangkai seekor anak kambing yang cacat. 2 rakaat sebelum subuh lebih mulia dibandingkan dunia seisinya. Sapu tangan, tisu Pak, tisu kan kita nggak berharga Pak. Kata Nabi SAW, sapu tangannya sahabat Sa'ad bin Mu'adz itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya.
Sing nggo nyantelke napa? Cambuk, pecut atau untuk nyantelaken gaman di belakang rumah ketika di surga itu lebih baik dibandingkan dunia isinya. Itu baru perkakas belakang-belakang, belum perkakas yang di depan. Itu menunjukkan kalau memang dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu nilainya tidak seberapa, sehingga diberikan kepada siapa saja, baik itu hamba yang beriman, baik itu hamba yang kufur, diberikan ke setiap orang. Makanya nilai seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dibandingkan dunia ini, bahkan lebih agung dibandingkan Ka'bah. Bahkan lebih agung dibandingkan Ka'bah. Nah, ini yang membuat kita sangat-sangat khawatir sekali ketika sampai menumpahkan darah seorang mukmin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sampai saya dulu Pak nggih. Kajian kita kali ini semoga bermanfaat. Ada pertanyaan monggo Pak, silakan. Buat teman-teman lagi sampun azan dan sebentar lagi akan komat. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan semoga bisa dimengerti. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Untuk mengaji kita kali ini, subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.